Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratni Sugandi dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dengan adanya video ini, saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Syahrul Alim dengan mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. A few moments later. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Oke, kita akan masuk di pembahasan awal, yaitu masa Renaissance pada abad ke-15 dan ke-16. Merupakan sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perkembangan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang mewujudkan diri jenius serba bisa. Oke, pada zaman Renaissance ini manusia mulai berpikir berat atau berpikir secara baru serta secara beransur-ansur dari kekuasaan gereja yang selama ini mengganggu kebebasan dan mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu itu. Para pemikir mengemukakan dalam tulisan bahwa Kopernikus adalah seorang tokoh gereja ortodoks yang menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan memiliki dua macam gerak, yaitu putaran sehari-hari pada porosnya, yaitu gerakan turunan mengelilingi matahari. Teori ini disebut dengan heliocentrisme, di mana matahari pusat jagat rayanya adalah bumi, sebagaimana yang ditemukan oleh Ptolemus diperkuat gereja. Teori ini disebut dengan geometrisme, yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat rayanya. A few moments later. Teori Kopernikus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Ia adalah pemikir keluar dari zona nyamannya yang melihat perintis. Ungkapan bacaan terkenal adalah knowledge is power, atau pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 yang dapat dibuktikan pada pernyataan berikut. Ada mesin menghasilkan kemenangan dan peran modern. Kemudian ada kompas, kemungkinan manusia mengurangi lautan. Kemudian yang ketiga ada percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Kemudian ada penemuan Kopernikus mempunyai pengaruh dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Adalah seorang bangsawan yang tertarik tentang astronomi. Ia membuat alat ukurnya yang menjadi besar sekali untuk mengamati bintang dengan teliti. Kemudian Tycho Brahe memulai pada bulan November tahun 1572. Dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, ia secara tiba-tiba menjadi bintang cemerlang selama 16 bulan. Sebelumnya ia padam lagi. Bintang dalam waktu singkat menjadi cemerlang. Bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung besar dari masanya. Kesimpulannya, benda-benda yang ada di luar angkasa terapung bebas dalam ruangan angkasa. Kemudian ada Johannes Kepler. Dari tahun 1571 sampai 1630, dia adalah pembantu Tycho, seorang ahli matematika. Setelah mati atau meninggal dunia, bahan pengamatan selama 2 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping itu, pengamat melanjutkan pengamatannya juga, tetapi dia tetap mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna memelihara perkembangan astronomi. Dalam pengolahan bahan peninggalan Tycho, ia masih bertolak belakang kepercayaan semua benda angkasa itu bergerak, mengikuti lintasan sirkel sesuai dengan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Semua perhitungan ditunjukkan ke arah itu, namun perhitungan itu tetap melanjutkan bahwa lintasan merupakan sebuah alat ukur untuk semua planet. Akhirnya, Kepler terpaksa mengakui bahwa lintasan itu berbentuk elips. Terbukti perhitungan bahwa pergerakan benda angkasa tidak beraturan serta tidak sempurna. Planet ini bergerak selama 9 jam lamanya. 9 jam selalu sama berdasarkan hukum planet yang paling dekat dengan matahari. Kecepatannya paling besar. Sebaliknya, jika planet ini berada paling jauh pada matahari, kecepatannya akan paling kecil atau lambat.
Kepler juga menemukan 3 hukum astronomi, yaitu yang pertama ada orbit dari semua planet berbentuk elips, yang kedua dalam waktu garis yang sama, penghubung antar planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luas serta sama. Kemudian yang ketiga, bila jarak rata-rata planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu yang melintasi masing-masing adalah P dan 5K plus, bagi Q plus sama dengan X plus sama dengan Y tambah. Kemudian Galileo membagi sifat benda menjadi 2, yaitu golongan pertama yang langsung mempunyai hubungan dengan metode pemeriksaan fisik, artinya mempunyai primer seperti berat, panjang, dan lain-lain. Kemudian sifatnya bisa diukur. Yang kedua ada golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah yang disebut sifat-sifat sekunder. Contohnya warna, asam, manis yang dapat dihitung dengan panca indera. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua yaitu titik zaman modern pada abad ke-17 sampai 19 Masehi. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan itu terpencar-pencar, jatuh ke 2 tangan sarjana yang dalam ilmu modern mengembangkan peran yang sangat penting bagi mereka. Gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus sekalipun kelihatannya tidak berpengaruh, yang memaksa planet lain harus mengikuti lintasan elips. Sebenarnya pengaruhnya ada tetapi tidak dapat dilihat dengan mata, dan pengaruh itu adalah gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu timbul jika ada 2 benda yang berdekatan. Berdasarkan teori gravitasi dalam perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton, dapat diterangkan bahwa dasar dari semua lintasan planet dan bulan berpengaruh pasan air surut samudra. Peristiwa astronomi justru dalam lapangan astronomis, kecepatan teori gravitasi meyakinkan sehingga tidak ada lagi yang percaya tentang adanya gravitasi ini. Penemuan selanjutnya yaitu yang mendasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton sebagai cahaya dan lazim disebut optika, dan massa memperhitungkan bahwa cahaya masuk melalui lensa sedangkan bagian perifer lensa mendekati bentuk prisma, dan sehingga cahaya perifer tersebut terbit menjadi pelangi. Setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu pada modern selanjutnya yaitu abad ke-19. Abad ini penemuan yang dianggap sebagai ditemukannya planet Neptunus. Sedangkan abad ke-99 secara garis besar terjadi perkembangan yang sangat luas di beberapa bidang ilmu, misalnya ilmu pasti di ilmu kimia, ilmu fisika, biokimia, aslinya astronomi dan fisika nuklir. Di samping itu, ilmu-ilmu yang jelas bersifat kuantitatif tersebut berkembang pada pola-pola ilmu yang permulanya bersifat kuantitatif seperti ekonomi dan psikologi. Kemudian yang ketiga membahas tentang ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Perkembangan manusia sesudah tahap mitosisme, manusia berkembang pada tahap filsafat. Dalam positisme, Auguste Comte yang membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut dikenal dengan teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh manusia atau sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap mistis ke tahap falsafi dan akhirnya menjadi tahap positisme sebagai kemenangan akal. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.